Kata lain di situ adalah tebasan itu tadi terjadi perbedaan pendapat. Ada ulama yang di situ memperbolehkan terhadap jual beli seperti ini. Boleh, tidak apa-apa. Tebasan itu tidak apa-apa. Pendapat ini dikuatkan oleh pendapat daripada 3 imam. 3 imam di sini dikatakan yaitu Imam Ibnu Majah, Imam Malik, begitu juga Imam Ahmad memperbolehkan jual beli dengan menggunakan tebasan seperti ini tadi. Nah, ini tadi masih dikuatkan lagi dengan pendapatnya wa ta'ifatun min aimatina minhum al-Baghawi wa Rawyani. Imam Baghawi dan Imam Rawyani juga sependapat dengan tiga imam ini tadi yang memperbolehkan terhadap jual beli yang memang sifatnya di situ seperti halnya tebasan itu tadi. Bisa dipahami nih, nggih. Nah, kemudian wal jadidu al-azharu annahu la yasihu li annahu ghurarun. Pendapat yang satu lagi mengatakan jual beli Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik bersama saya Yoga dan bersama guru saya Mas Abdullah di channel Ngobrol Fikih. Di video kali ini kita akan membahas terkait jual beli, Mas. Tapi jual beli yang di adat lingkungan kita sih, di lingkungan kita. Sebelum kita lanjutkan, mohon dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe di bawah ini. Baik, Mas Abdullah. Kemarin itu ada yang WA saya. Yang WA saya, sebenarnya ini juga termasuk kiai, mungkin cuma biar kita bahas kemudian di share ke teman-teman biar tahu hukumnya. Ini kiai juga. Beliau bertanya bagaimana hukum nebas. Nah, nebas itu gini ya teman-teman, nebas itu adalah jual beli, biasanya jual beli buah-buahan seperti yang sekarang sedang musim ini, mangga. Misal teman-teman ada yang punya pohon mangga, misal saya punya pohon mangga dan sudah berbuah, belum kita panen, yang punya itu belum manen, sudah dibeli orang, misal katakanlah dibeli 300.000, nanti yang memanen itu yang membeli itu, ya seperti itu ya. Jadi ada yang tanya bagaimana hukum nebas, ya seperti itu. Jual beli secara tebasan. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pemirsa semuanya yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan lagi dalam bahasan yang sama, dalam channel yang sama, yaitu Ngobrol Fikih. Begitu. Pertanyaan sangat menarik sekali pada kesempatan malam hari ini dan masyhur di kalangan masyarakat kita terjadi, yaitu hukum jual beli, tapi namanya Jawa itu adalah tebasan gitu. Betul. Tebasan. Mungkin kalau panjenengan mencontohkan itu yang sekarang musim itu adalah mangga. Tapi tidak menutup kemungkinan, Mas, kalau di desa kita itu banyak juga terjadi itu tebasannya adalah tebasan padi. Nah, tebasan padi. Jagung, padi juga terjadi seperti itu. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana ketika seseorang itu melaksanakan hukum jual beli tapi menggunakan tebasan? Ya begitu ya ini ya. Yang mungkin yang menjadi pertanyaan itu kan, tebasan itu kan secara perhitungannya mungkin kurang jelas itu ya yang menjadi pertanyaan. Untung dan ruginya kan mungkin kejelasannya kan belum jelas juga. Belum tentu buahnya bagus. Kadang buahnya belum matang itu udah dibeli ya. Seperti itu. Betul. Ya. Gitu. Jadi ini perlu saya garis bawahi, Mas, langsung kita ambilkan kitabnya saja ya. Jadi hukum terkait hubungannya dengan permasalahan jual beli dengan menggunakan tebasan itu memang di sini terjadi perbedaan pendapat. Ada terjadi perbedaan pendapat. Mungkin pertanyaan masuk itu terjadi itu berdasarkan rekomendasi hadis seperti ini, Mas. Kanjeng Nabi itu pernah di dalam sabdanya mengatakan, ini saya ambilkan rekomendasi dari kitab Sulamut Taufik halaman 53. Kanjeng Nabi itu pernah bersabda, naha an bai'il ghorori ayil bai'i al mustamili alal ghoror fil mabi. Nabi itu
itu melarang terhadap jual beli yang sifat jual belinya itu tadi barang yang dibeli itu masih dalam posisi gharar. Gharar itu masih diragukan. Jadi seperti jalan contohnya tadi, diragukan kemungkinan di situ buahnya baik semuanya ataupun tidak, ada kemungkinan ada kerusakan. Nah itu pertanyaan itu muncul dari itu. Nah, Kanjeng Nabi bersabda seperti ini, ulama menurut pandangan fikih itu terjadi perbedaan pendapat. Nah, terjadi perbedaan pendapat. Maka di dalam kitab ini dikatakan lagi, qolal khisni wa fi sihhati bai'i zalika qaulani ahaduhuma annahu yasihhu wa bihi qala al a'immatu salafah wa ta'ifatun min a'immatina minhum al-Baghawi war-Rawyani. Dikatakan di sini menghukumi terhadap jual beli yang sifatnya di situ belum jelas, dengan kata lain di situ adalah tebasan itu tadi terjadi perbedaan pendapat. Ada ulama yang di situ memperbolehkan terhadap jual beli seperti ini. Boleh, tidak apa-apa. Tebasan itu tidak apa-apa. Pendapat ini dikuatkan oleh pendapat daripada 3 imam. 3 imam di sini dikatakan yaitu Imam Ibnu Majah, Imam Malik, begitu juga Imam Ahmad memperbolehkan jual beli dengan menggunakan tebasan seperti ini tadi. Nah, ini tadi masih dikuatkan lagi dengan pendapatnya wa ta'ifatun min a'immatina minhum al-Baghawi war-Rawyani. Imam Baghawi dan Imam Rawyani juga sependapat dengan tiga imam ini tadi yang memperbolehkan terhadap jual beli yang memang sifatnya di situ seperti halnya tebasan itu tadi. Bisa dipahami nih, nggih. Nah, kemudian wal jadidu al azharu annahu la yasihu li annahu ghurarun. Pendapat yang satu lagi mengatakan jual beli seperti itu tidak boleh dikarenakan sifat daripada barang yang dibeli itu tadi masih dalam posisi yang samar-samar, belum jelas baiknya semuanya. Gitu ya nih ya. Nah, terus kemudian kita berpendapat ikut yang mana? Kalau dalam fikih itu fleksibel, Mas. Nah, fleksibel. Kita boleh mengikuti pendapat yang di situ memperbolehkan dan boleh mengikuti pendapat yang di situ tidak memperbolehkan. Jadi bagi para penebas ikut pendapat yang boleh aja. Ikut pendapat yang boleh aja. Sebab dalam rekomendasi kitab yang lain itu dikatakan lagi, Mas. Kitab ini mengatakan, "Idza kanal mabi'u muhiban tahtal ardi kal jarozi tambihum wasal jami wal basali wasaumi wal fukhli ba'dan nabati in ulima wujuduhu tahtal ardi jaza wa illa fala." Ini saya kutip, saya rangkum dalam diambilkan dalam kitab Durarul Hikam, syarah daripada Ghurarul Ahkam, juz 6 halaman 206. Ini dikatakan di sini jual beli seperti dicontohkan yaitu ketika seseorang itu membeli bawang ataupun brambang yang posisi masih di dalam tanah. Ini kejelasannya kan juga belum jelas. Ya, kejelasannya kan belum jelas. Ba'dan nabati, akan tapi di sini digarisbawahi in ulima wujuduhu tahtal ardi jaza. Ketika di situ kok diprediksi, diteliti, ketika dilihat sampelnya di situ kok jelas di sini memang ada bijinya dan di situ juga bisa terlihat dengan orang yang membeli, maka di situ hukumnya adalah boleh. Berarti instingnya pembeli itu sudah jelas. Ketika dicabut 1 cabutan, 2 cabutan, ini sudah mewakili terhadap semua yang ada pada lahan itu tadi. Ketika jelas seperti ini, maka di situ hukumnya boleh. Wa illa fala, ketika kondisinya di dalam tanah di situ kok di situ belum jelas. Mungkin ada beberapa faktor yang di situ menjadikan tidak jelas. Contoh nggih, seperti halnya tumbuh-tumbuhan yang di situ memang seperti halnya bawang ataupun brambang, tapi di situ mungkin kondisinya rusak lah atau lain sebagainya. Ini menjadikan samar bagi orang-orang yang membeli. Wa illa fala, ketika di situ kondisinya kok memang benar di situ kok meragukan, maka lebih baik jangan dikerjakan.
Nah, kesimpulannya bagaimana? Kita bebas mau mengikuti pendapat yang mana. Bagi penebas, silahkan ikut pendapat yang memperbolehkan. Nah, gini ya teman-teman. Ya, itu. Kalau mungkin dari teman-teman yang belum tahu fikih sama sekali, ya ini gimana kok hukum kan? Hukum kok main-main. Memang fikih seperti itu, Mas. Fikih itu kan berdasarkan kondisi hukum berdasarkan ijtihad. Maka sekali di situ mengikuti pendapat ulama, ya udah kita ikut pendapat itu. Dengan kata lain, walaupun terjadi perbedaan, akan tetapi ada ulama yang berani mempertanggungjawabkannya. Jadi kita mengikuti yang boleh, ada yang bertanggung jawab terhadap hukum itu, mengikuti yang tidak boleh, juga ada ulama yang mempertanggungjawabkan terhadap pendapat itu. Nah, kita bagaimana? Bebas. Ikut saja lah, ikut yang enak aja kemungkinan. Kita nggak ikut bertanggung jawab. Iya, yang jelas kita. Ya, enaknya gini Mas, kalau fikih itu fleksibel, fleksibel ya itu. Ya, jadi memang ya kalau orang semakin paham ilmu itu tidak mudah menyalahkan ya Mas. Iya. Jadi kalau saya itu dulu belajar di pondok pesantren, Pak Yai Ahmad Khair itu mengatakan, Romo Kiai Haji Ahmad Khair itu mengatakan bahwa fikih itu adalah dinamis. Dinamis itu bisa dikatakan kalau bahasa Indonesia adalah fleksibel. Ada ulama yang memperbolehkan dan ada ulama yang tidak memperbolehkan. Kita mengikuti yang mana? Bebas saja. Yang penting ada ulama yang berani bertanggung jawab terhadap hukum yang kita ikuti. Adalah yang bertanggung jawab gitu. Enak. Oke. Jadi kesimpulannya hukum nebas itu ada perbedaan pendapat ya Mas. Ada ulama yang memperbolehkan dan ada yang tidak. Tapi dari pandangan ini kira-kira lebih kuat yang mana? Kalau melihat mayoritas itu. Kalau melihat kita kan berikut perpandangan gitu ya. Jadi bahasanya pun kan kalau kita ikut mazhabul arba'ah itu sudah selainnya Imam Syafi'i itu semuanya memperbolehkan. Semuanya memperbolehkan, tapi untuk mendapat Imam Syafi'i sendiri kan di situ tidak memperbolehkan. Ya teniku. Jadi kalau pandangan Aimatul Arba'ah itu semuanya kuat. Semuanya kuat. Kita ikut berpendapat yang memperbolehkan, imamnya juga 3 yang memperkuat. Ketika kita itu mengikuti Imam Syafi'i yang di situ tidak memperbolehkan, kenyataan Imam Syafi'i juga orangnya alim. Sangat masyhur sekali. Masyhur sekali dalam arti ya sama-sama kuat. Bahkan salah satu imam juga kan muridnya Imam Syafi'i itu. Iya, betul. Siapa ya? Jadi termasuk juga Imam Syafi'i juga murid daripada Imam Malik itu tadi ya. Oke, ini saya kira sudah menjawab ya ini. Jika teman-teman ingin melakukan jual beli dengan sistem tebas, silakan mengikuti imam yang memperbolehkan ya seperti itu. Kalau memang ingin lebih berhati-hati ya ikhtiyat istilahnya ditinggalkan saja ikhtiyatnya. Seperti itu. Mungkin sudah cukup ya Mas ini. Cukup jawabannya sudah sangat menjawab. Baik, mungkin cukup untuk pembahasan kita di video kali ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan terkait fikih yang mungkin teman-teman masih bertanya-tanya apakah boleh atau tidak, silakan tanya ke kolom komentar atau bisa DM Instagram saya. Atau yang teman-teman yang sudah punya WA saya juga bisa WA. Ya, seperti itu. Jika ada kata yang salah dari saya maupun Mas Abdullah yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi, apabila ada rekomendasi kitab lain yang lebih lengkap ya Mas, ya silakan bisa tulis di kolom komentar. Oke. Biar nanti kita bisa mencari lagi untuk menambah ilmu. Seperti itu ya Mas. Siap. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe video ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan